Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Iman Raharjo dari Teknik Informatika Cabang Stekom Kendal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang IT forensik. Langsung saja kita mulai ya. Definisi IT forensik. IT forensik menurut Moroni Para tahun 2002 yaitu suatu proses mengidentifikasi, memelihara, menganalisa, dan menggunakan bukti digital menurut hukum yang berlaku. Definisi yang kedua yaitu IT forensik merupakan penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan menggunakan software dan tools untuk memelihara barang bukti tindakan kriminal. IT forensik merupakan cabang dari ilmu komputer yang menjurus ke bagian forensik dan berkaitan dengan bukti hukum yang ditemukan di komputer dan media penyimpanan digital. IT forensik juga dikenal sebagai digital forensik, yang terdiri dari aplikasi dari ilmu pengetahuan kepada identifikasi, koleksi, analisa, dan pengujian dari bukti digital. Nah, ini ada cabang dari IT forensik, diantaranya yaitu firewall forensik, forensik jaringan, database forensik, serta forensik perangkat mobile. IT forensik dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa data dari sumber daya komputer seperti sistem komputer, jaringan komputer, jalur komunikasi, media penyimpanan, dan aplikasi komputer. Tujuan dari IT forensik. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sebuah insiden atau pelanggaran keamanan sistem informasi sehingga menjadi bukti atau evidence yang kemudian digunakan dalam proses hukum. Tujuan yang kedua yaitu mengamankan dan menganalisa bukti dalam bentuk digital. Lalu siapa saja pengguna IT forensik? Pengguna IT forensik yaitu yang pertama petugas keamanan, yang kedua penelaah bukti, dan yang ketiga teknisi khusus. Terminologi dari IT forensik yang pertama yaitu bukti digital atau digital evidence, yaitu informasi yang didapat dalam bentuk atau format digital baik berupa bukti real maupun abstrak. Yang kedua yaitu elemen-elemen kunci forensik dalam IT, yang terdiri dari identifikasi bukti digital, penyimpanan bukti digital, analisa bukti digital, serta presentasi bukti digital. Kebutuhan IT forensik. Yang pertama yaitu IT forensik digunakan untuk keperluan investigasi tindak kriminal dan pelanggaran perkara. Yang kedua, rekonstruksi duduk perkara insiden keamanan komputer. Yang ketiga, upaya pemulihan akun akan kerusakan sistem. Yang keempat, troubleshooting yang melibatkan hardware dan software. Dan yang terakhir, yaitu keperluan memahami sistem atau berbagai perangkat digital dengan lebih baik. Implementasi IT forensik. Yang pertama ada prinsip. Nah, prinsip ini yaitu menetapkan bahwa keahlian dan pengalaman lebih penting daripada tools. Yang kedua, kebijakan. Pertimbangkan kebijakan dalam melakukan investigasi komputer forensik. Dan yang ketiga, ada prosedur dan metode. Membuat prosedur dan metode terhadap peralatan dan mendapatkan atau mengumpulkan electronic evidence. Nah, ini ada investigasi kasus IT. Untuk melakukan investigasi, cara yang pertama dilakukan yaitu dengan menggunakan prosedur forensik. Prosedur forensik sendiri terdiri dari membuat salinan dari keseluruhan log data atau file yang dianggap perlu pada suatu media yang terpisah. Dan langkah yang kedua yaitu membuat salinan secara matematis. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang dikerjakan. Nah, cara yang dilakukan berikutnya yaitu dengan menggunakan bukti.
Bukti yang digunakan dalam IT forensik berupa hard disk, floppy disk, atau media lain yang bersifat removable dan network system. Dan cara yang terakhir yaitu dengan menggunakan metode forensik. Di antaranya ada search dan seizure, yaitu dimulai dari perumusan suatu rencana, dan yang berikutnya ada pencarian informasi atau discovery information, yaitu metode yang dilakukan oleh investigator yang merupakan pencarian bukti tambahan dengan mengenalkan para saksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Bidang keilmuan forensik. Di sini ada beberapa bidang keilmuan forensik. Di antaranya ada forensik patologi, forensik dentistry, forensik antropologi, forensik entomologi, forensik psikologi, fingerprint analysis, forensik accounting, Rules and pattern analysis, explosion analysis, forensik teknologi informasi, komputer forensik, balistik, forensik toksikologi, forensik footwear evidence, dan yang terakhir ada questionnaire document examination. IT forensik pada bidang audit. Nah, audit IT merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu. Di antaranya traditional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Tujuan IT forensik pada bidang audit yaitu untuk meninjau dan mengevaluasi faktor-faktor ketersediaan atau availability, kerahasiaan confidentiality, dan keutuhan atau integriti dari sistem informasi organisasi. Di sini ada beberapa kategori software forensik. Yang pertama yaitu forensic software tools for Windows, image and document reader, data recovery or investigation, password cracking, network investigation, phone investigation, PDA investigation, lab tools, assessment utilities, Foundstone, SASS tools, intrusion detection tools, scanning tools, dan stress testing tools. Nah, ini ada tools yang digunakan dalam forensik. Yang pertama ada Ncase dan Forensic Toolkit, selanjutnya ada Lope, dan selanjutnya ada Frager, Advice Forensic, serta ada paket dari The News Technologies Corporate Evidence Processing Suite yang terdiri dari CRC-ND5, yaitu CRC atau checksum yang memvalidasi isi file. Dan isi paket berikutnya ada Dix6, yaitu CRC program yang memvalidasi image backup. Dan paket berikutnya ada FileList, yang merupakan tool katalog disk untuk evaluasi komputer berdasarkan waktu. Dan yang berikutnya ada FilterEye, yaitu filter berkecerdasan dengan logika fuzzy atau fuzzy logic. Dan yang terakhir ada GetFree, yang merupakan paket tools pengumpulan unallocated data. Nah, di sini ada tools yang lain untuk digunakan pada IT forensik, ada Anti-Word, Autopsy, Binhash, SIGTOOL, SourceReader, CHK-Rootkit, DDC FLDD, DDSQ, Foremost, GView, Galeta, ISHW, Pasco, dan yang terakhir ada Scalpel. Nah, sekian presentasi mengenai IT forensik dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.